Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Hamidah. Hari ini saya akan membahas tentang dinamika Islam di Arab Saudi. Sebelumnya, saya akan menyebutkan konten yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu profil negara Arab Saudi. Yang kedua, sejarah masuknya Islam di Arab Saudi. Yang ketiga, corak mazhab di Arab Saudi. Yang keempat, sejarah perkembangan paham Islam Wahabiyah di Arab Saudi. Dan yang terakhir, sejarah perkembangan agama Islam di Arab Saudi era kontemporer. Mari kita bahas tentang profil negara Arab Saudi. Nama negara Arab Saudi yaitu Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Kingdom of Saudi Arabia. Luas wilayahnya 2.331 km persegi. Ibu kotanya yaitu Riyadh. Suku bangsanya Arab. Sebagian kaum muslim dari berbagai negeri. Bahasa resminya yaitu bahasa Arab, dan sekitar 99% penduduk Arab itu beragama Islam. Lagu kebangsaannya An-Nasib Al-Watani. Mata uangnya rial, dan letak geografisnya antara 15 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 34 derajat bujur timur sampai 57 derajat bujur timur. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Dan negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia. Dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Dan hasil tani dari negara Arab Saudi diantaranya yaitu kurma, gandum, buah-buahan, dan lain-lain. Sumber alamnya minyak, gas, emas, perak, dan besi. Industri pengolahan minyak. Bentuk pemerintahannya monarki absolut. Rajanya yaitu Salman bin Abdul Aziz Al Saud, dan putra mahkotanya yaitu Muhammad bin Salman. Kemudian, sejarah masuknya Islam ke Arab Saudi. Di Arab Saudi itu sudah ada kepercayaan agama Islam atau ketauhidan akan adanya Allah semenjak adanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akan tetapi kepercayaan itu mulai luntur dengan adanya ajaran sesat menyembah berhala dari masyarakat Syam yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Amir bin Lubai mengatakan bahwa berhala tersebut adalah perantara Tuhan dengan makhluknya. Dan awalnya ajaran tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Mekah, dan bahkan membuat ratusan berhala dan meletakkannya di sekeliling Ka'bah. Sebagian penduduk Arab pada saat itu juga menganut Nasrani, Yahudi, dan
agama yang menyembah berhala. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kembali ajaran yang benar. Sebelum menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering berdiam diri di Gua Hiro, dan pada usia 40 tahun beliau mendapatkan wahyu pertamanya, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan atau pada tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam. Yang pertama yaitu ke keluarganya, seperti Abu Bakar. Kemudian diikuti oleh teman-teman Abu Bakar seperti Utsman ibnu Affan, Abdurrahman ibnu Auf, Talha ibnu Ubaidillah, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan masih banyak lagi. Usaha dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu selama 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dan Rasulullah itu mendapat ayat tentang ketauhidan di Makkah. Kemudian di Madinah beliau mendapat wahyu berisi tentang hukum, petunjuk ibadah, dan hal-hal yang menyangkut kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Muhammad beserta kaumnya untuk berjihad dan memerangi kaum kafir Quraisy. Namun pada akhirnya masyarakat Islam menang secara terus-menerus. Akan tetapi ada satu perang yang kalah karena masyarakat tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kembali menang saat peristiwa Fathul Makkah. Dan setelah peristiwa Fathul Makkah, masyarakat Makkah berbondong-bondong masuk Islam dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW wafat setelah hampir 23 tahun beliau berdakwah, dan kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yakni 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnu Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan setelah masa khalifah itu berakhir, kepemimpinan Arab Saudi tetap berkembang dan muncul dinasti-dinasti yang menjadi pemimpin bagi masyarakat Arab hingga saat ini. Kemudian saya akan membahas tentang corak mazhab di Arab Saudi. Arab Saudi bermazhab Sunni dan menjadikan mazhab Hambali sebagai mazhab resminya. Mazhab Hambali menjadi aturan resmi untuk setiap peradilan di Arab Saudi. Akan tetapi di Arab Saudi juga ada yang bermazhab Syiah, dan jumlah penduduk yang bermazhab Syiah itu antara 200 sampai 500 ribu yang menetap di provinsi bagian selatan. Dan meskipun mazhab resminya
mazhab Hambali, namun Arab Saudi tidak memaksa penduduknya untuk bermazhab Hambali. Bahkan ada yang mengajarkan mazhab lain di sana. Ada beberapa ulama yang berasal dari mazhab Maliki, seperti Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, penulis kitab Minhajul Muslim, dan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, pengajar Masjid Nabawi sekaligus penulis tafsir Adwaul Bayan. Beliau juga bermazhab Maliki. Kemudian di Saudi bagian timur juga terdapat ulama besar bermadzhab Syafi'i, hingga beliau digelari dengan Syekhul Madhabi Asy-Syafi'i. Beliau adalah Syekh Ahmad bin Abdillah Ad-Daugan. Yang keempat yaitu sejarah perkembangan paham Islam Wahabiyah di Arab Saudi. Paham Wahabiyah dipelopori oleh Muhammad Abdul Al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi. Paham Wahabiyah sebenarnya muncul mulai pada abad ke-17, akan tetapi meluas pada pertengahan ke-19. Pemikiran yang dicetuskan oleh Abdul Wahhab adalah untuk memperbaiki kedudukan umat Islam, dan pada abad ke-17 saat munculnya paham Wahabiyah itu sering disebut dengan abad rasionalisme, karena paham Wahabiyah menganut paham rasional dan modern, bukan paham Jabariyah atau fatalisme dan tradisional. Pemikiran Muhammad Wahhab ini kemudian dikembangkan oleh Syekh Muhammad dengan menerbitkan sebuah buku khusus yang berjudul Risalat At-Tauhid. Sepintas pemikiran Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis yang dipahami berdasarkan metodologi salaf as-solih atau ulama solih generasi terdahulu. Ia berpandangan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah bukan hanya sekadar cerita saja sebagaimana diperkirakan orang-orang dari ahli kalam, hadis, fikih, dan tasawuf, tetapi sebagai dalil dan petunjuk jalan bagi makhluk dan dalil yang tegas bagi dasar-dasar agama. Jadi Muhammad Abdul Wahhab itu menegaskan bahwa Al-Quran dan hadis itu untuk dasar-dasar agama, bukan hanya sekadar cerita saja. Dan yang kedua, ketauhidan sangat diperhatikan, meliputi zat, sifat, dan ibadah makhluk terhadap Allah, yakni konsep tauhid bahwa Allah SWT tidak bisa disamakan dengan apapun. Na'budallahi wa la nusyriku bihi syai'. Oleh karena itu, doa merupakan bagian dari ibadah yang tidak boleh meminta kepada sesama makhluk yang sudah mati. Rasulullah SAW tidak melebih-lebihkan, tetapi cukup dengan petunjuk saja. Diperbolehkan ziarah kubur, tetapi tidak boleh untuk meminta-minta. Muhammad Abdul Wahhab berpikiran bahwa kita boleh
berziarah ke makam-makam ulama atau kiai-kiai, akan tetapi kita tidak boleh mempercayai bahwa kita bisa meminta-minta melalui makhluk Allah yang sudah mati. Tapi kita hanya mempercayai bahwa mereka itu perantara bagi doa-doa kita agar mereka menyampaikannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di beberapa orang itu meyakini bahwa kiai atau ulama-ulama itu lebih manjur doanya daripada kita orang-orang biasa. Dan yang terakhir, sejarah perkembangan agama Islam di Arab Saudi era kontemporer. Yang pertama, Islam berkembang sangat pesat di Arab Saudi. Kependudukan Arab Saudi yang kesemuanya Muslim menurut perkiraan pemerintah pada tahun 1990 berjumlah sekitar 15 juta jiwa. Pada tahun 1991, penduduk Arab Saudi berjumlah 17.869 jiwa, dan Islam di Arab Saudi itu berkembang pesat karena negara Arab Saudi merupakan negara Islam terbesar di dunia. Bahkan sekarang pun masih paling besar karena sekitar 99% dari negaranya yaitu beragama Islam. Beberapa ulama besar Indonesia belajar di Makkah seperti Syekh Nawawi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Ormas Islam Muhammadiyah, dan Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi negara Arab Saudi itu juga merupakan pusat bagi pendidikan agama Islam. Banyak ulama-ulama besar yang belajar dan menetap di Arab Saudi kemudian kembali ke negaranya masing-masing, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan Arab Saudi menjadi terminal berbagai informasi pembaruan di dunia Islam era kontemporer. Beberapa kegiatan internasional dilakukan oleh Arab Saudi, seperti Muktamar Alam Islami di Jeddah dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan umum, Muktamar Alam Islami dalam rangka menyelesaikan krisis pengakuan dunia terhadap Bangladesh setelah didahului oleh Malaysia dan Indonesia. Banyak sekali keunggulan negara Arab Saudi yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan negara Arab Saudi itu merupakan pusat bagi seluruh umat muslim di dunia, karena di sana itu terdapat Ka'bah, dan Ka'bah itu merupakan kiblat bagi kita sholat. Jadi Arab Saudi merupakan acuan dari agama Islam di dunia. Kesimpulannya, aliran mazhab yang dominan mereka anut adalah Sunni dengan paham Wahabi, dan Imam Hambali menjadi mazhab resmi Arab Saudi. Akan tetapi ada juga yang berpaham Syiah, yang bermazhab Syiah dengan populasi yang sangat sedikit, tetapi tetap memberi andil dalam sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi. Faktor lain yang menyebabkan Islam dapat berkembang di Arab Saudi, di samping karena adanya faktor kesejarahan sebagai basis umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW,
juga karena Arab Saudi menjadi terminal berbagai informasi pembaruan dan perkembangan Islam di negara-negara lain, termasuk corak pembaruan dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan negara Arab juga merupakan salah satu tujuan belajar para ulama Indonesia. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang memahamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.